Shalom. Lapar gak? Lapar gak? Kuat ya? Kuat, puji Tuhan. Kuat karena Tuhan gak mau dibatasin ternyata. Apalagi disandingkan dengan perut kita. Waduh, jangan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya bicara soal, Tuhan mau saya bicara soal, tadi pagi padahal saya mempersiapkan tentang saksi, menjadi saksi, tapi tiba-tiba Tuhan rubah, hari ini bicara soal kemah suci. Kemah suci. Kemah suci adalah kerinduan Allah untuk berdiam dan memerintah di dalam kita. Kemah suci sekali lagi adalah kerinduan Allah untuk berdiam dan memerintah di dalam kita. Firman Tuhan berkata, kitalah bait suci itu. Sekali lagi, kitalah bait Allah. Jangan dirusak. Sekali lagi saya bilang, saudara dan saya itu bait Allah. Jangan dirusak. Jangan dirusak dengan dosa, dengan kesenangan, dengan apapun. Tapi sadarilah, ada roh Allah di dalam kita, dan izinkan dia memerintah di dalam kita. Kemah suci, kita lihat dari dua segi. Dari segi pertama, Tuhan rindu untuk bersekutu dengan kita. Di segi lain, kemah suci adalah menggambarkan kita. Sekali lagi, kemah suci adalah menggambarkan kerinduan Allah untuk bersentuhan dengan saudara. Yang kedua, kemah suci dari segi lain berbicara soal kita sebagai tempat kediaman Allah. Kita sebagai tempat kediaman Allah. Saudara bisa lihat gambar yang pertama sentral. Bukan? Lihat. Ini, lihat saudara perhatiin. Kemah suci dibangun begini, ini di tengah. Dibangun di tengah. Di sebelah sini, ini bentuknya apa sih? Salib ya? Saya yakin ini gak kebetulan, memang Tuhan menampakkan salib di luar kemah suci ataupun di dalam kemah suci. Saudara perhatiin, suku Yehuda itu paling besar, 186.000, oleh sebab itu panjang ke sini. Sini ada Ruben, di situ ada suku Dan, terus Naftali segala macam. Nah ini kemah sucinya di tengah. Kemah sucinya di tengah. Kemah suci menggambarkan salib. Jadi kemah suci adalah kerinduan Allah. Sekali lagi kerinduan Allah untuk menjadi sentral di dalam hidup saudara. Saya ulang sekali lagi, kemah suci adalah kerinduan Allah untuk menjadi sentral di dalam kehidupan saudara. Pengendali tunggal. Saya ulang sekali lagi, pengendali tunggal. Dan kemah suci ini berada tepat di tengah. Tepat di tengah, yaitu di hati. Di hati. Di tengah, yaitu kerinduan Allah untuk berada di dalam hati kita. Saudara lihat, kemah suci adanya di tengah, yang artinya kerinduan Allah untuk berada di dalam hati saudara. Punya gak saudara kerinduan untuk menjadikan Allah sebagai sentral? Dan punya gak saudara kerinduan untuk menempatkan Allah di hati saudara sebagai yang utama? Di sisi lain,
Kemah suci juga bicara soal kita sebagai orang-orang percaya. Saudara bisa lihat di Keluaran 26, Keluaran 26 ayat 18 sampai dengan ke-25. Keluaran 26 ayat 18. Sampai 25. Haruslah engkau membuat papan-papan untuk kemah suci. Saya perhatiin, harus engkau membuat papan untuk kemah suci, terus 20 papan pada sebelah selatan. 20 papan pada sebelah selatan, terus Keluaran 26 ayat 19. Dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah ke-20 papan itu. ya, 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya. terus Dan seterusnya. 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Nah, mungkin saudara bingung, coba ke gambar yang tadi. Kenapa sih ada 40? Bukan. Saya punya itu habis baterai. Gambar yang papan. Iya. Di sebelah selatan ada 20. Oke. Berarti di lawannya ada 20. Oleh sebab itu di situ dibilang harus memberi dasar atau alas dari perak. Alasnya harus dari perak. Perak bicara soal penebusan. Dan papan itu harus berdiri tegak. Papan itu harus berdiri tegak, yang berarti kaum percaya, yaitu saudara dan saya, harus dibangun tegak berdasarkan penebusan. Oke, papannya ada berapa? 20 sebelah selatan. Berarti sebelah lawannya ada, jadi jumlahnya ada berapa? 40. Terus lanjutkan di bahasa yang tadi. Simpen gambar ini ya, terus. Ya. Keluaran 26 ayat 20. Juga untuk sisi yang kedua dari kemah suci pada sebelah utara kau buatlah 20 papan. Thank you. Ya. Jadi sisi utaranya juga 20 papan. Terus lanjutkan 21. Keluaran 26 ayat 21. Dengan 40 alas peraknya, 2 alas di bawah satu papan dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Oke. Jadi ada alas peraknya. Dasarnya supaya papan ini bisa berdiri, dasarnya dari perak, yaitu penebusan. Kenapa? Papan itu dari apa sih bahannya? Kenapa dasarnya harus pakai dasar? Kenapa harus pakai dasar? Supaya kuat. Oke. Yang paling dasar, yang paling utama, alasannya kenapa papan itu harus ada dasar peraknya. Karena dia dasarnya kayu, supaya dia tidak berakar ke dunia. Paham dah? Supaya jangan tumbuh akar ke dunia. Tidak terikat dengan dunia. Sebab itu dasarnya harus penebusan. Perak. Nanti saudara, saya nggak akan bahas kemah suci lagi ya. Kalau saya bahas kemah suci, ya kita belajar lagi dari 1 tahun lagi kita ke depan belajar kemah suci. Dari Kejadian sampai Wahyu, saya nggak akan bahas itu. Saudara perhatiin, ya terus. Keluaran 26 ayat 22. Untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat haruslah kau buat 6 papan. Ya. Berapa? 6. Tadi ada berapa? 20? Jadi 46. Terus lanjutkan. Keluaran 26 ayat 23. 2 papan haruslah 2 papan haruslah kau buat untuk sudut kemah suci. Dibuat untuk sudut kemah suci. Pinggir-pinggirnya harus ada 2 papan. Jadi ada berapa total? $40, 20, 6, di pinggirnya 2, 1, 1. Berapa? 40
Oke? Nah, makanya saya bilang ini kode-kode di dalam Alkitab. Kode di dalam Alkitab. Saudara lihat tuh, perhatiin ya. Saudara perhatiin, 48 itu berapa kali berapa? 6 kali 8. Totalnya ada 48 papan ya. Betul gak tadi? 48 itu 6 kali 8. 6 adalah angka manusia yang sudah jatuh. Perhatiin, 6 adalah angka manusia yang sudah. 8 angka apa? Angka hoki. 8 angka apa? 8 angka new beginning. Kebangkitan. Lihat deh, kalau kebangkitan, Yesus hari Minggu hari ke-8. Hari ketiga dibangkitkan, betul, hari ketiga. Tapi di situ pada minggu pertama, jadi hari ke-8. Itu bicara soal kebangkitan. New beginning atau ciptaan yang baru. Simak ya, 6 adalah manusia, angka manusia yang sudah jatuh. 48, 6 kali 8. 6 adalah angka manusia yang sudah jatuh, 8 adalah angka ciptaan baru atau new beginning. Jadi, simak baik-baik, gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa yang sudah diubah, ditebus untuk menjadi ciptaan baru. Itu fungsi atau panggilan gereja. Gereja, sekali lagi, adalah kumpulan orang-orang berdosa yang sudah ditebus dan diubah menjadi ciptaan yang baru. Kalau gereja sampai hari ini masih hidup dengan cara hidup yang lama, saya bilang, ini adalah kesalahan. Kenapa? Namanya gereja adalah kumpulan orang-orang percaya. Kumpulan orang-orang berdosa yang telah diubahkan, ditebus untuk menjadi ciptaan baru. Coba lihat gambar tadi. Ya, di sini 20. Di sisi lainnya 20. Di sininya 6. Nah, ininya 2. Pinggir sudut-sudut. Ya. Jadi totalnya 48. 48 ini bicara soal gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa yang sudah ditebus dan menjadi ciptaan yang baru. Kemah suci adalah kerinduan hati Allah untuk memerintah di dalam saudara dan saya. Karena kemah suci mengajarkan pada kita untuk mendekat kepada Allah haruslah dengan darah dan imam besar. Dan semua sudah rangkum oleh Kristus yang telah mencurahkan darah dan menjadi imam besar sampai saat ini. Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 22. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya, terus Ibrani 10 ayat 20. oleh darah Yesus dengan penuh keberanian kita masuk ke dalam tempat yang kudus. Terus Ibrani 10 ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. iya, lewat dia kita bisa masuk sampai ke tingkat sempurna. Dulu yang bisa masuk ke sini, ini ada ruang, ini ada halaman, di sini masuk ruang suci. Di sini pintu satu, pintu keselamatan, pintu 2,
pintu Roh Kudus, pintu pengubahan. Pintu 3 adalah pintu kesempurnaan. Dulu yang bisa masuk ke dalam kemah suci sampai ke tingkat sempurna cuman imam besar. Tapi sekarang lewat darahnya dan dia menjadi imam besar, kita bisa masuk sampai pada tahta Allah. Sadar gak saudara, pada saat saudara melipat tangan, menutup mata, dia menjadi imam yang membawa saudara ke tahta Allah. Sadar gak sih? Terus lanjutkan. Ibrani 10 ayat 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala Kita rumah mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kepala rumah Allah. Sadar nggak saudara, kepala rumah Allah. Rumah Allah itu ini. Dan kepalanya itu Yesus. Yesus harus menjadi sentral di dalam hidup kita. Sekali lagi, Yesus harus menjadi sentral di dalam hidup kita. Dua-dua. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Iya. Saudara perhatiin. Saya tulis di sini. Saya berusaha secepat mungkin deh. Ini kita bicara soal kemah. Saya lihat. Ada 3 bagian dari kemah. Yang pertama apa? Halaman. Oke? Halaman. Yang kedua, ruang suci. Saya RS aja deh. Yang ketiga, ruang maha suci. Sekarang saudara lihat. Kita bicara soal pesta. Pesta di orang Yahudi. Tuhan berbicara soal hari raya. Halaman kita samakan dengan Paskah. Di sini penebusan terjadi. Oke? Kita masuk ke ruang suci. Di sini Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus. Kita masuk ke ruang maha suci. Di sini hari raya Pondok Daud. Di sini kita dikumpulkan sebagai orang-orang suci dan orang-orang yang sudah dibentuk dan disempurnakan. Sekarang kita lihat dari segi buah. Kita lihat dari segi buah. Oke, perhatiin ya. Di sini kita mulai berbuah. Begitu masuk di ruang suci, kita berbuah makin lebat. Kita dibersihin di sini. Kita jadi makin lebat berbuah. Dibersihin lagi, sampai di sini sangat lebat. Saudara bisa lihat Matius Yohanes 15 ayat 2. Yohanes 15 ayatnya kedua. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Supaya dia lebih banyak berbuah. Ayat 8. Ayat 2 di sini. Sekarang ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Lihat ya. Di sini hebatnya firman Tuhan. Sekarang kita lihat Gideon. Itu kita lari ke situ ya. Kita lihat Gideon. Lihat Hakim-Hakim 7 ayat 3. Di sini ada 32.000 orang yang mau jadi prajurit. Hakim-Hakim 7 ayat 3. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu, demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang.
dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tinggal 10.000. Disaring pertama tinggal 10.000. Selesai di sini? Enggak. Masuk penyaringan berikutnya, yaitu di ayat 5 dan 6. Hakim-Hakim 7 ayat 5. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat. Kalau minum air seperti anjing, artinya kembali terus ke dosa lama. Balik terus ke dosa lama, balik terus ke dosa lama. Nggak bisa berkata tidak sama dosa. Itu tersingkir lagi. Tersingkir lagi. Terus lanjutkan. Haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Iya, terus ayat 6. Hakim-Hakim 7 ayat 6. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Berlutut artinya menyatu dengan dunia, menyatu dengan dunia seperti anjing. Artinya kembali ke dosa lama. Yang diseleksi cuma 300. Saudara perhatiin, makin lama makin kecil. Begitu saudara masuk halaman, kita mulai berbuah. Kita dibersihkan, makin lebat kita berbuah. Masuk lagi ke ruang makan, sangat lebat kita. Pertama kita masuk halaman, segini banyaknya. Diseleksi, tinggal segini. Yang sempurna tinggal segini. Sekarang kita bicara soal utusan. Di sini dipanggil. Oke, dipanggil. Di sini kita masuk dipilih. Di sini kita masuk setia. Bertahan sampai akhir, itu ada di sini. Ngerti gak sih? Jelas? Seperti ini. Kita dipanggil, kita dipilih, kita setia gak? Sekarang saudara perhatiin, saya mau jelasin sedikit. Sedikit aja. Sedikit ya. Fungsi Roh Kudus dicurahkan supaya apa? Selain itu, fungsi utamanya apa? Fungsi utamanya. Terus, apa lagi? Yang bisa jawab dapat kopi kenangan. Kalau nggak bisa jawab, tinggal kenangan. Hah? Mengajar. Terus, sampai jam 5 kita, ayo. Membebaskan. Oke, terus lanjut. Fungsi utama, nggak apa-apa ya, saya cut aja ya. Fungsi utama adalah menjadi saksi. Supaya saudara menjadi saksi. Baca deh 1 Kisah Rasul 1 ayat 8. Nggak ada tuh yang dapat kopi kenangan. Cuman saya yang dapat. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tujuan Roh Kudus supaya kita menjadi saksi. Tanpa kuasa Roh Kudus, saudara akan jadi saksi dusta. Paham? Roh Kudus dicurahkan kepada kita supaya kita menjadi saksi. Saya ulang sekali lagi. Saudara bukan hanya bersaksi. Simak ya. Saudara bukan hanya bersaksi, tapi menjadi saksi.
Menjadi saksi ini artinya berubah eksistensi. Berubah eksistensi. Contoh, saya punya air putih. Saya taruh kopi. Saya taruh gula. Saya nggak sebut lagi air putih. Betul nggak? Udah berubah jadi kopi kenangan. Jadi kopi, kalau saya punya kopi, saya punya air, saya campur kopi, saya campur susu. Berubah namanya jadi kopi susu. Paham nggak? Ini namanya berubah eksistensi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, sekali lagi saya bilang, kalau Roh Kudus turun ke atas saudara, harusnya saudara berubah eksistensi. Paham? Saya punya air putih, saya taruh teh, saya taruh gula. Namanya jadi teh gula. Betul nggak? Bukan lagi air putih, udah berubah eksistensi. Begitu Roh Kudus turun ke atas saudara, masuk ke dalam saudara, harusnya saudara sudah berubah eksistensi. Tidak lagi hidup dengan cara lama. Paham enggak sampai sini? Nah, ada kata kuasa di situ. Kuasa. Ada dua kata kuasa. Yang pertama exousia, yang artinya kuasa dunia. Kuasa yang diberikan. Kuasa yang diberikan seperti Yesus diberikan kuasa. Aku telah menerima kuasa. Nah, di sini bukan pakai kata exousia, tapi pakai kata dinamit, dunamis, yang asal kata dari dinamit. Dinamit atau dinamika. Artinya, saudara setelah berubah eksistensi, dan saudara diberi kemampuan sama Tuhan untuk menjadi saksi, bukan hanya bersaksi. Di sini Pentakosta, saudara ngalamin perubahan demi perubahan, itu di sini. Nah, begitu saudara diubah, saudara dikikis. Di sini ternyata kikisan, dikikis. Begitu saudara dikikis, kuat gak? Baru bisa masuk ke sini. Saya kasih contoh. Kita punya mesin cuci nih satu nih. Ya. Baju kotor nih. Saya masukin baju kotor. Truk baju kotor masuk. Saya taruh deterjen, saya taruh pewangi. Pertama air dulu yang keluar. Air keluar. Paham? Pernah lihat mesin cuci gak? Kalau belum pernah lihat mesin cuci, nanti kita lihat sama-sama di rumah Ardi deh. Ya. Jadi masuk air dulu. Begitu masuk air, baru masuk deterjen. Dicuci kita di sini. Dibilas. Wah, digiling. Sakit dah. Waduh, sakit banget. Di sini Roh Kudus pekerjaannya ngegiling kita. Supaya apa? Supaya menjadi saksi. Digiling kita. Wah. Semua yang dulu kita tinggalin. Semua cara hidup lama kita tinggalin. Ini yang namanya gereja. Semua gaya hidup lama harusnya udah nggak ada di situ. Yang baru seharusnya sudah datang. Begitu kata Paulus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, begitu digiling, yang kuat bertahan di sini. Bertahan sampai akhir. Kita ngomong, chosen generation bertahan sampai akhir. Waduh. Baru ditawarin dosa, kalah. Gimana bisa bilang bertahan sampai akhir? Kita dipanggil, sampai kita dipilih. Setia nggak kita?
Oke? Tuhan memberi kita kemampuan, kuasa yang meledak-ledak, supaya kita bisa menjadi saksi Dia. Supaya kita benar-benar berubah eksistensi dari manusia lama jadi manusia baru. Sampai sini ngerti? Ngerti ya? Sekarang kita lihat, berapa lama pembuatan kemah suci? Ada yang tahu? Kemah suci dibuat berapa lama? Saya nggak bilang bait Allah Salomo. Yang saya bilang kemah suci. Berapa lama dibuat? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Sembilan bulan. Pengerjaan satu kemah suci itu 9 bulan. Hebat gak? Artinya apa? Untuk membangun rumah Allah, itu perlu proses seperti melahirkan. Coba lihat ya. Galatia 4 ayat 19. Ini Paulus ngomong sebenarnya untuk itu. Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu akan menderita sakit Karena bersalin kamu, lagi. aku, bukan akan. Aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Perhatiin. Sakit bersalin kayak apa sih? Gimana? Sakit bersalin. Gimana udah ngalamin? Nggak enak ya sakit bersalin ya? Waduh, gimana gitu ngedennya, aduh. Ya, itu jadi Paulus itu seperti ngerang. Gua gemes sama lu. Kenapa? Lu gak berubah-berubah dari dulu. Kenapa gak ada karakter Yesus di dalam lu? Paulus bilang, gua gemes seperti sakit bersalin. Kita mau gemes juga mau bikin apa sekarang? Pengen rasanya kita jewerin yang nakal-nakal. Pengen rasanya jewer, tuh balik lu ke Tuhan. Cuman kan gak bisa. Kita cuma bisa bilang apa? Ya udahlah kita doain. Kita doain supaya berubah. Di hati sih pengen jewer, cubit gitu. Cuman kan gak boleh. Oke? Pak, buktinya mana? Catat aja ya. Catat aja ya. Mulai dari Keluaran 19 ayat 1, terus sampai dengan bilangan 9 ayat 1, itu 9 bulan. Mulai dari Tuhan menyatakan hukum yang pertama supaya membuat kemah suci, sampai dengan jadi kemah sucinya, itu 9 bulan. Seperti sakit bersalin. Kita mengerang, gimana caranya kita mengerang supaya wajah Yesus atau karakter Yesus sungguh-sungguh nyata di dalam hidup kita. Sekarang siapa yang membangunnya? Siapa yang membangunnya? Gak apa-apa ya. Mau break, mau udahan? Lanjut. Siapa yang membangun? Coba lihat di Keluaran 31, mulai ayat 2. Keluaran 31 mulai dari ayat 2. Keluaran 31 ayat 2. Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur Bezaleel. dari suku Yehuda. Bezaleel bin Uri bin Hur. Ya, bin itu artinya anak. Jadi kalau Tini bin Ratomo gitu. Tini itu kucing ya. Tini bin Ratomo itu artinya Tini anak Ratomo. Ya, bin itu artinya anak. Dia Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku, catat dari suku Yehuda.
Sekarang kita lihat Yesus. Yesus. Dari suku Yehuda. Bagaimana dengan Yesus? Yesus dari suku apa? Oke. Terus kita lanjutkan. Ayat 3. Keluaran 31 ayat 3. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Oke. Bisalil ini artinya bayangan Allah. Bisalil artinya bayangan Allah. Bagaimana dengan Yesus? Yesus itu gambar Allah. Saudara lihat ya. Di perjanjian lama itu tidak terang-terangan. Tapi di perjanjian baru, di perjanjian lama cuma bayangan. Di perjanjian baru dipertegas. Jadi yang membangun kemah suci siapa? Telah kutunjuk Bisalil. Telah kutunjuk Yesus untuk membangun kemah suci di dalam saudara. Oke, terus lanjutkan. Dan telah kupenuhi Roh Kudus. Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Oke. Saudara catat aja ya, ini Ibrani 3 ayat 1. Sekarang Bisalil anak siapa? Tadi bin Uri. Uri itu artinya Uri, bukan Ari. Uri artinya apa? Burik. Uri. Hah? Hidup. Bahasa apa? Alkitab kita bahasa Yunani, bukan bahasa Jawa, bahasa Ibrani. Bahasa Jawa. Uri itu artinya terang. Uri artinya terang. Lihat Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 5. 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yesus Son of Light. Putra terang. Paham gak? Identik gak? Identik gak? Ini menggambarkan ini. Jelas? Terus Keluaran 31 ayatnya ketiga. Keluaran 31 ayat 3. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Telah kupenuhi dengan roh Allah. Lengkap. Dengan Roh Kudus. Bagaimana dengan Yesus? Lukas 4 ayat 8. Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya salah. kepada... Salah, bukan Lukas 4. Bunyinya gini, roh Allah ada padaku. Oke, bukan Lukas 4 ayat 8. Sorry, salah. Dia lengkap dengan Roh Kudus. Yesus juga diurapi. Oke, salah, ini bukan ini. Ayatnya saya salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Yang kelima, lengkap dengan pekerjaan roh.
Lukas 4 ayat 18. Selalu saya kurang satunya. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku. Roh Allah ada padaku. Oleh sebab itu, Iya. oleh sebab ia telah mengurapi Mengurapi aku. Sama nggak? Telah diurapi untuk pekerjaan. Oke, terus? untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Dan ia telah mengutus aku. Coba kembali ke Keluaran 31 ayat 3. Lengkap dengan pekerjaan roh. Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Iya. Lengkap dengan pekerjaan roh. Sekarang Yesus, kita lihat di Yohanes 3, 34 sampai 35. Yohanes 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Dia mengaruniakan roh dengan tidak terbatas. Lihat, lengkap dengan pekerjaan roh. Yesus itu lengkap dengan pekerjaan roh. 35. Yohanes 3 ayat 35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Segala sesuatu telah diserahkan kepadanya. Oke. Lanjutkan minggu depan aja ya. Oke, lanjutkan minggu depan. Kita lihat Aholiab. Lanjutkan dulu sedikit di Keluaran 31 ayat 4. Tapi kita lanjutkannya minggu depan. Keluaran 31 ayat 4. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Ayat 5. 31 ayat 5. Untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Oke. Kita lihat di ayat 34 deh. Ayat 34. 35. Keluaran 35 ayat 34. Keluaran 3. Sorry. Keluaran 31 ayatnya ke-6. Keluaran 31 ayat 6. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, Aholiab ini bicara soal Roh Kudus. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Dia menempatkan Aholiab di samping Bezalel. Dia taruh untuk membantu. Nah, itu bicara soal Roh Kudus. Nanti kita lihat persamaannya antara Aholiab dengan Roh Kudus. Yang di sini menggambarkan ini. Kita lanjutkan minggu depan. Amin. Oke. Tujuannya apa sih? Saya nggak mau ya kita cuman punya pengetahuan. Pengetahuan hanya untuk berdebat kok. Saya mau kita semua berubah. Kita benar-benar menjadi gereja yang sungguh-sungguh telah menanggalkan manusia lama dan telah hidup dalam manusia yang baru. Amin. Itu tujuannya. Tuhan berkati.